Anak-anak, video ini merupakan video pembelajaran STEAM Inquiry Learning kelas 5 fase C yang membahas ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 6 topik A. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta mengidentifikasi kekayaan alam. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikannya terhadap kekayaan Indonesia. Mari kenali gambar di bawah ini. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik, ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Inilah Indonesiaku, Indonesia kita yang kaya alamnya. Selain memiliki kekayaan di perairan, negara kita juga memiliki kekayaan di daratan loh. Cobalah untuk membuat jawaban sementara. Diskusikanlah bersama anggota kelompok kalian. Sebelum kalian menyelidiki, mari kita mempelajari materi tentang bagaimana bentuk Indonesiaku. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Perhatikanlah gambar peta berikut ini. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Berikut merupakan peta Indonesia. Pulau-pulau di Indonesia sangat banyak, contohnya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia terbagi menjadi 3 perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Selanjutnya yaitu negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara itu memiliki wilayah laut, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, memiliki transportasi laut, memiliki perdagangan laut, dan memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya yang pertama sebagai sumber makanan laut, yang kedua sebagai wisata laut, yang ketiga sebagai energi alternatif, yang keempat sebagai penghubung antar pulau, yang kelima sebagai sumber daya lepas pantai, yang keenam sebagai sumber garam, dan yang ketujuh sebagai ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Selanjutnya yaitu negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Ciri-ciri dari negara agraris yaitu yang pertama memiliki wilayah daratan yang luas, yang kedua memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas, yang ketiga masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup dengan kegiatan ekonomi dari hasil pertanian, dan yang keempat negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan.
Nah, sekarang kita mengenal budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda, makanan, dan permainan tradisional. Berikut merupakan contoh-contoh budaya dari masyarakat maritim dan agraris. Yang pertama ada pasar ikan. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka dari hasil laut. Yang kedua ada alat pemotong dan penumbuk padi. Tentu saja alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Dengan semakin meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digantikan dengan mesin-mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Yang ketiga yaitu Festival Laut atau Festival Padi. Biasanya festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut dan hasil panen mereka tetap melimpah. Contohnya, pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di pantai Pangandaran, Jawa Barat setiap bulan Muharram. Masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lep Mali Auah Kabang. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, sekarang kalian berkelompok lalu berdiskusi bersama kelompok kalian. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan baik dan secara cermat. Baik, setelah kalian berdiskusi, tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk kesimpulan permasalahan yang kalian selidiki. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia sering dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Budaya Indonesia sangat beragam dan juga melimpah karena memiliki wilayah airan dan daratan yang sangat luas. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham dan tetap semangat belajar.